kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Series. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping'an dalam Sword of Coming episode terbaru, yaitu Sword of Coming episode 6. Yang mana pada Sword of Coming episode 6 ini menceritakan Chen Ping'an yang akhirnya akan meninggalkan kota kecilnya demi bisa melangkah maju dan menjadi seorang master pedang terkuat. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sini Guchan sangat ketakutan karena di belakangnya ada iblis belut, sedangkan di depannya ada naga putih. Namun di sini naga tersebut menyerang iblis belut di belakang Guchan tersebut. Dan ternyata naga putih ini adalah wujud asli dari belut kecil yang diberikan Ping'an kepada Guchan tersebut. Dan karena itulah di sini Guchan dengan pedenya meminta naga itu untuk menyerang monster dari belakangnya. Di sini emosi Guchan pun meluap karena monster belut itu adalah suruhan Liu Zhimou yang sudah berani menindas Chen Ping'an dan menggertak ibu Guchan. Terlihat di sini pun naga putih tersebut langsung menyedot belut hitam itu. Dan pada akhirnya pun naga ini berhasil memakan monster hitam wujud kekuatan gelap dari Liu Zhimou tersebut. Terlihat Guchan pun sangat bahagia, dan di sini Guchan juga baru tahu ternyata belut pemberian Ping'an tersebut adalah naga setelah naga itu berhasil membunuh monster tadi. Di sini pun naga ini langsung mengelilingi Guchan, yang mana hal tersebut membuat Guchan bisa keluar dari dunia mangkuk putih milik Li Zhimou ini. Melihat anaknya sudah keluar, terlihat ibu Guchan ini sangatlah bahagia. Dan juga Li Zhimou senang karena dia mendapatkan calon murid yang hebat. Karena Guchan ini masih mementingkan ibunya daripada dirinya. Di sini ibu Guchan pun berkata kepada mendiang suaminya bahwa Guchan ini pasti akan mendapatkan masa depan yang cerah. Di sini pun Liu Zhimou meminta Guchan membawa semua barangnya yang penting karena sebentar lagi mereka akan segera berangkat. Guchan pun teringat harta karun peninggalan ayahnya yang tersimpan di lemari dan berdebu. Mendengar itu pun, Liu Zhimou meminta ibu Guchan untuk membawa dirinya melihat itu. Sementara itu di tempat lain, terlihat Song Jixin sedang bermain catur dengan Zhao Yao ditemani oleh Master Ji dan Ji Gui. Dan terlihat Zhao Yao sangat senang karena berhasil mengalahkan Song Jixin lagi. Di sini Song Jixin mengajak pergi karena akan mentraktir minum Zhao Yao ini. Dan di sini pun Zhao Yao ini pergi lebih dulu untuk mempersiapkan semuanya. Kemudian Master Ji bertanya kenapa Song Jixin sengaja mengalah dari Zhao Yao ini. Dan Song Jixin melakukan itu karena dia tidak ingin melihat Zhao Yao pergi dari kota ini dengan penyesalan. Dan di sini pun Song Jixin mendengar jika Master Ji juga akan pergi dari kota ini. Master Ji pun membenarkan hal tersebut dan berkata bahwa beliau akan pergi 10 hari lagi. Namun Master Ji tak memperbolehkan Song Jixin ini untuk mengantar beliau. Dan Master Ji hanya berpesan agar Song Jixin ini tak pamer kekuatan saat tiba di luar kota. Kemudian beliau juga memberikan buku pelajaran agar Song Jixin terus membacanya berulang-ulang, serta menyenangkan hati dan memelihara sifat. Song Jixin pun merasa tak nyaman karena Master Ji ini seperti sedang meminta bantuan darinya. Namun di sini Master Ji meminta Song Jixin untuk segera pergi bersama Zhao Yao dan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan dengan cepat pun Song Jixin ini mengikuti permintaan Master Ji tersebut. Dan karena Master Ji sadar jika Ji Gui adalah sebuah peluang yang berbentuk manusia, maka beliau meminta Ji Gui menjaga dirinya sendiri. Sementara itu terlihat Chen Ping'an sedang terus membuatkan obat untuk Ning Yao. Di sini Ning Yao bertanya apakah urusan Ping'an dengan Perisha sudah selesai. Ping'an pun membenarkan hal tersebut dan semua ini berkat Master Ji yang bertindak. Ning Yao pun mengatakan jika Master Ji tidak bertindak, maka Ping'an tak akan lepas dari Danau Sujian, Gunung Yunjia, dan Kota Naga Tua meskipun Ping'an lari ke ujung dunia. Dan jangankan Liu Zhimou, bahkan Ping'an tak akan bisa lepas dari Fu Nanhua dan bisa menghancurkan Ping'an sampai tak tersisa. Di sini Ping'an pun sudah menyadari hal tersebut. Namun Ning Yao marah karena merasa jika sebenarnya Ping'an tak tahu apa-apa. Apalagi tinju dari Ping'an ini belum cukup kuat untuk digunakan bertarung. Sedangkan orang di luar tak akan peduli apakah perbuatan Ping'an itu benar atau salah. Di sini Ping'an pun menjawab jika tak masalah apakah orang lain mendengarkan atau tidak. Karena bagi dirinya kebenaran adalah kebenaran. Di sini Ping'an meminta Ning Yao hati-hati dengan tusuk kundi tersebut karena itu adalah pemberian dari Master Ji.
Di sini pun Ning Yao langsung terfokus melihat Ping An setelah melihat tulisan dari tusuk kuntit tersebut. Kemudian pun Ning Yao ini langsung memberikan itu kepada Ping An lagi. Tak lama kemudian, di sini terdengar suara ketukan pintu yang meminta Ping An untuk keluar. Dan ternyata itu adalah Guchan yang mengancam Ping An tak akan melihat Guchan lagi seumur hidup jika Ping An tak mau keluar. Namun saat akan menendang pintu, Ping An pun sudah membuka pintu rumahnya itu. Di sini pun Ping An langsung meminta Guchan untuk segera masuk. Sambil memeluk Ping An, Guchan pun mengatakan jika pada awalnya Guchan ini ingin mengembalikan ikan kecil pemberian Ping An itu lagi. Namun ibunya tak memperbolehkan, bahkan sampai memukulnya. Kemudian pendongeng itu mengurung Guchan di dalam mangkuk putih dan menahan ikan tersebut. Ping An pun berkata bahwa ikan yang diberikan itu berarti sudah milik Guchan. Dan Guchan harus menyimpan ikan itu jika dirinya ingin ibunya bisa menjalani kehidupan yang baik nantinya. Di sini pun terlihat Guchan ini langsung memberikan barang-barang kepada Ping An. Namun Ping An terlihat menolaknya karena menganggap bahwa Guchan mencuri 2 kantong uang tersebut. Guchan pun langsung melemparkan semua barang itu dan berusaha pergi dari rumah Ping An ini. Namun dengan cepat pun Ping An bisa langsung menangkap Guchan tersebut. Sambil mengambil barang-barang itu pun, Ning Yao teringat perkataan ibunya bahwa setiap orang punya takdirnya masing-masing. Melihat Ning Yao, Guchan tak menyangka jika Ping An ini sudah berani membawa wanita pulang. Di sini pun Ning Yao menyarankan agar Ping An sebaiknya mengambil barang-barang ini. Karena jika kebetulan Guchan berhasil dalam kultivasinya, tapi karena hatinya tidak stabil malah akan merugikannya. Mendengar itu pun Guchan mengakui jika pengetahuan Ning Yao ini lebih luas daripada Zhe-Kui dan Song Jixin. Di sini Ping An pun meminta Guchan untuk berhati-hati kepada gurunya yaitu Li Zhimao setelah mendengar ibu Guchan memanggilnya. Dan Ping An meminta Guchan menjaga ibunya dengan baik serta tak membuatnya khawatir terus. Dengan adanya ikan itu, maka Liu Zhimao tak akan berani macam-macam dengan Guchan ini. Ping An pun bertanya apakah Guchan mempunyai daun belalang dan Guchan pun langsung mengeluarkan itu. Di sini pun Ping An meminta Guchan menyimpan daun belalang itu dan juga tak memberitahu kepada ibunya demi kebaikan Guchan sendiri. Dan sekarang pun Ping An sudah tak khawatir dengan Guchan ini. Terlihat Guchan ini langsung pergi dari rumah Ping An. Namun sebelum berpisah lama dengan sahabatnya tersebut, terlihat Guchan ini langsung memeluk Ping An. Kemudian demi menenangkan hatinya, Guchan berkata agar Ping An tak merindukannya. Karena Guchan ini akan pergi ke suatu tempat bernama Danau Sujian. Dan jika di masa depan Ping An tak bisa mendapatkan istri, maka Ping An bisa pergi mencari Guchan. Karena Guchan akan memberi Ping An 7 bahkan 8 istri. Sementara itu, terlihat Zhou Yu ini sedang minum bersama Song Jixin. Di sini Zhou Yu berkata jika dirinya tahu rumor yang beredar di kota ini bahwa sebenarnya kalau Song Jixin ini benar-benar peduli dengan pengalaman hidup. Namun Song Jixin meminta Zhou Yu diam jika tak mengerti yang sebenarnya. Tak lama kemudian semua orang terfokus dengan suara teriakan dari luar, yang mana ternyata itu adalah Liu Xianyang yang menggunakan layangan bertuliskan sesuatu untuk Zhe-Kui. Namun layangan itu langsung rusak karena diketapel oleh orang lain. Dan ternyata orang itu adalah Lu Zhengjun dan anak buahnya. Terlihat Liu Xianyang ini marah dengan apa yang dilakukan Lu Zhengjun itu. Namun dengan ketapelnya, Lu Zhengjun langsung menyerang Liu Xianyang ini. Dan di sini terlihat aksi kejar-kejaran Liu Xianyang dengan Lu Zhengjun dan semua anak buahnya. Liu Xianyang pun langsung menyiram mereka menggunakan tepung agar mereka tak bisa melihat kemana Liu Xianyang ini pergi. Namun terlihat mereka tak mau melepaskan Liu Xianyang sedikit pun dan terus mengejar Liu Xianyang tersebut. Di sini pun Liu Xianyang sampai memanjat genteng, yang mana karena hal tersebut Lu Zhengjun ini kembali menggunakan ketapelnya sebelum kehilangan jejak. Sementara di tempat lain, beberapa kultivator immortal sudah berkumpul di situ. Terlihat di sini kepala keluarga Lu meminta izin kepada kedua immortal itu untuk berpamitan pergi. Di sini Sudai dari kota Qingfeng pun mengajak Ban Sanyuan sparring untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan peluang. Namun Ban Sanyuan mengatakan bahkan di tempat ini dia akan menekan 3 ranah sekaligus untuk menerima ajakan sparring dari Sudai ini. Di sini pun mereka berdua ini saling berhadapan di lautan spiritual. Dan dengan cepat pun mereka langsung melakukan sparringnya sambil menunggu kipas Sudai ini terjatuh kembali. Terlihat pertarungan mereka berdua ini sangatlah seru karena seperti memiliki kekuatan yang seimbang. Dan melihat kipasnya akan jatuh, Sudai pun langsung menekan Ban Sanyuan ini. Melihat itu, di sini Ban Sanyuan langsung mengeluarkan kekuatan kerannya untuk berbalik menekan Sudai. Dan Sudai yang barusan terpukul tak akan diam begitu saja dan pertarungan pun kembali terjadi. Terlihat di sini pun, Sudai ini terus mempertahankan kipasnya agar tak terjatuh. Namun dengan cepat Ban Sanyuan menendang itu hingga kipas Sudai ini nyangkut di genteng. Terlihat Sudai pun berusaha untuk mengambil kipasnya lagi. Namun dengan cepat Ban Sanyuan ini langsung berusaha menghentikan itu semua.
Dan di sini terlihat jika Su Dai ini membalikkan keadaan dan mampu memukul Ban San Yuan. Terlihat saat Su Dai berusaha mengakhiri semuanya, Ban San Yuan bisa menahan itu dan berbalik mendominasi pertarungan. Dan pertarungan mereka berdua pun kini dilanjutkan lagi. Su Dai pun berusaha mengambil kipasnya lagi, namun Ban San Yuan terus menahannya. Hingga pada akhirnya Ban San Yuan berhasil memukul Su Dai hingga dia terlempar jatuh. Dan di sini pun Ban San Yuan ini berhasil mengambil kipas milik Su Dai tersebut. Su Dai pun mengakui kekalahannya dan kembali lagi ke dunia nyata. Kemudian di sini Ban San Yuan berkata jika dirinya tak berniat mencampuri urusan Gunung Zhengyang. Namun dirinya tak bisa melepaskan pedang terbang itu. Tak lama kemudian mereka kedatangan tamu yang mana ternyata itu adalah Lu Zhengjun bersama ayahnya serta adiknya. Di sini pun Su Dai bertanya apakah mereka berdua mengenali pemuda bernama Liu Xianyang. Dan Su Dai beralasan jika perjalanan mereka ke tempat ini adalah untuk membeli baju besi dari Lu Xianyang ini dan juga sebuah kitab pedang. Di sini pun adik Lu Zhengjun ini berkata jika Lu Xianyang itu harus berlutut jika bertemu mereka berdua. Dan dia berjanji akan membawa Liu Xianyang datang ke Su Dai ini dengan patuh. Namun Lu Zhengjun menghentikan itu setelah melihat kode dari ayahnya. Di sini pun Su Dai berkata jika Liu Xianyang ini tak mengetahui misteri dari baju besi harta itu, dan pasti Liu Xianyang akan curiga jika para immortal ini yang datang sendiri dan akan sulit mendapatkan kesepakatan. Maka dari itu Su Dai meminta mereka berdua ke sini, dan jika berhasil maka mereka berdua akan sampai ke puncak. Namun di sini adik Lu Zhengjun ini malah terfokus ke spakbor milik Su Dai ini. 必将平步青云，这是若成了。 Sementara Ning Yao memberitahu Ping An jika meskipun Tuan Qi ingin membantu Ping An, namun sebenarnya beliau sedang tidak dalam kondisi baik sekarang. Dan Ning Yao khawatir jika beliau tak bisa menjaga hidup dan mati Ping An di masa depan. Maka dari itu, di sini Ning Yao berjanji akan membalas budi Ping An dengan menjaganya karena Ping An sudah menyelamatkan hidup Ning Yao sekali. Namun karena mereka tak memiliki ikatan yang begitu dalam, Ning Yao pun meminta sekantong koin emas dan tembaga jika Ping An ingin Ning Yao melakukan dua hal untuknya. Ping An pun meminta Ning Yao untuk tak merasa berhutang budi padanya, karena bagaimanapun juga Lu Chen lah yang menyelamatkan Ning Yao ini. Bahkan setelah diberi nasihat dari Lu Chen, Ping An juga tahu apa yang bisa dilakukan untuk membantu orang tuanya. Kemudian di sini pun Ning Yao memberitahu Ping An bahwa kantong uang itu tak sama satu sama lain berdasarkan warna kantongnya. Mendengar itu Ping An heran karena ternyata koin tembaga ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Di sini pun Ning Yao memberitahu bahwa satu kantong berisi uang kemenangan yang digunakan saat perayaan. Kemudian yang lainnya disebut uang musim semi, yang mana di Istana Kekaisaran setiap tahun akan menggunakan itu untuk menggantungkan jimat buah persik. Sedangkan untuk yang terakhir bernama uang dukungan yang digunakan di patung Dewa Cheng Huan dan diletakkan di telapak tangan patung dewa. Dan karena Ning Yao sudah berutang budi besar kepada Ping An, maka Ning Yao tak akan memanfaatkan situasi ini. Dan Ning Yao berjanji bahwa dirinya akan membalas budi penyelamatan hidup yang telah Ping An berikan. Namun sebelum itu, Ning Yao meminta Ping An untuk berhati-hati dan jangan sampai mati secara tak sengaja. Bahkan setelah meninggalkan kota kecil ini, Ning Yao berjanji akan membantu Ping An mengatasi kekhawatirannya. Di sini pun Ping An terlihat mengambil beberapa koin uang itu dan menyerahkan sisanya kepada Ning Yao. Namun melihat itu, di sini Ning Yao merasa bahwa Ping An ini suka padanya. Dan meskipun selera Ping An ini bagus, namun Ning Yao belum bisa menerimanya. Karena seseorang yang Ning Yao sukai haruslah pendekar pedang terkuat di dunia dan yang paling kuat di seluruh dunia, tak peduli siapapun itu. Ping An pun berkata bahwa Ning Yao ini salah paham karena Ping An tak menyukai Ning Yao ini. Di sini pun Ning Yao bertanya apakah sedikit pun tak ada rasa suka di hati Ping An untuk Ning Yao. Yang mana pertanyaan Ning Yao ini membuat Ping An menjadi salah tingkah. Di sini pun Ning Yao berkata jika nanti Ping An beruntung menikahi seorang wanita dari kelas bawah, kemungkinan wanita itu juga orang yang buta. Sementara di tempat lain, terlihat kepala keluarga Lu ini meminta maaf kepada kedua immortal itu melihat anaknya sedang dihukum. Di sini putra Su Dai mengajak Tao Zi bertaruh, yang mana putra Su Dai ini akan meminta ibunya menyelamatkan nyawa keluarga Lu Zhengjun jika Tao Zi bisa tahu berapa banyak ikan yang ada di kolam itu. Terlihat Tao Zi pun menyetujui itu dan mulai menghitungnya. Namun terlihat Tao Zi kebingungan dan bertanya kepada kakek Yuan bagaimana cara menghitungnya. Di sini pun Ban San Yuan langsung menghentakkan kakinya yang membuat semua ikan itu keluar dari kolam.
Dan hal itu membuat Tauzi menjawab bahwa sekarang tak ada seekor pun ikan di dalam kolam itu. Terlihat Lu Zhengjun ini lega mendengar putra Zudai mengakui kekalahannya. Namun ternyata mereka terus menghukum adiknya tersebut. 的话，算数啊！我输了。 Di sini pun Zudai datang dan menyuruh Lu Zhengjun membeli baju besi dan kitab pedang dari Li Xianyang untuk mereka. Sementara di gerbang timur kota, terlihat Zheng Dafeng ini tetap menjaga gerbang. Di sini terlihat Zhao Yo yang naik kereta kudanya dan mulai meninggalkan kota. Begitu juga dengan Gujan bersama ibunya yang mulai meninggalkan kota juga. Sementara Ningyo tetap berkultivasi dan Master Chi juga belum meninggalkan kota kecil ini. 学问挺呱呱。不愧是姚哥啊！ 树挪死，人挪，明是非也，绝贤也，夫礼者也。 Di sini Ping An yang mulai meninggalkan kota pun tak lupa memberikan uang dukungan di patung Dewa Cheng Huan. Di sini Ping An berharap agar dewa itu memberitahu mendiang orang tuanya bahwa Ping An sekarang menjalani kehidupan yang baik. Terlihat Zheng Dafeng ini mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Yo ini. Dan terlihat giok yang dibawa Zhao Yo ini mengeluarkan kekuatan yang masuk ke dalam peluang berbentuk patung ukiran kayu naga. Namun terlihat ada seseorang yang terus mengintai kereta kuda Zhao Yo ini. 我现在过得很好，如果可以的话， Dan itulah guys, alur cerita Sword of Coming episode 6 ini. Di sini baru terlihat ya kalau perjalanan Ping An untuk menjadi Master Pedang akhirnya dimulai juga. Dan bagaimanakah perjalanan yang akan dihadapi Chen Ping An ini? Kita tunggu saja dalam Sword of Coming episode 7. Akhir kata, selamat ngapain aja buat kalian semua dan see you next episode.